Allah tidak ridho dipersekutukan meskipun dengan malaikat sekalipun atau dengan nabi sekalipun. Allah berjanji Allah tidak akan mengazab orang yang enggak pernah berbuat syirik kepada Allah. Mu'adz sampai mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh enggak aku kabarkan kepada manusia kabar gembira ini? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kita akan membacakan Kitab Tauhid yang judul kita pada kesempatan kali ini adalah Allah yang Maha Esa. Ya, Esa bahasa Indonesia ya artinya adalah satu. Dan tauhid juga sama, tauhid juga diambil dari kata-kata wahid, wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan. Ya, makanya makna tauhid dalam agama Islam adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Dan semua kata-kata ibadah yang ada di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Makna ibadah di dalam Al-Quran adalah tauhid. Dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang kembali kepadanya nama-nama yang lain, ya, di antaranya firman Allah, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan seterusnya. Nama-nama asmaul husna tersebut kembali ke nama Allah, huwallah. Dialah Allah yang punya nama-nama yang disebutkan di situ. Dan Allah maknanya adalah nama Allah yang paling besar ini, yaitu Allah, maknanya adalah Al-Ma'bud. Al-Ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Maka di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di kitabnya di bab yang pertama, yaitu Kitab Tauhid. Maksudnya adalah bab tentang wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wajibnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menyembah Allah tanpa mengesahkan Allah, maka tidak ada artinya ibadah tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana kita ketahui bahwasanya mereka juga menyembah Allah. Orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Allah dan Rasulnya, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn al-Mughirah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ya, yang sangat terkenal sekali itu, penjahat-penjahat itu semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka menyembah Allah tidak mengesahkan Allah, menyembah Allah tidak dengan tauhid. Maka Allah tidak akui ibadahnya. Allah katakan wala antum abiduna ma a'bud. Ya, Allah mengatakan apa? Wala antum, kalian tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ke orang-orang kafir. Wala antum, dan kalian tidak
abidun, menyembah, ma'abud, apa yang aku sembah? Allah SWT. Yang disembah Rasulullah siapa? Allah. Dan Rasulullah mengatakan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalian tidak menyembah Allah. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya ibadahnya orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah itu sama Allah nggak dianggap. Jadi orang kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dia berbuat syirik, maka Allah tidak anggap ibadahnya. Ya maka di sini hukum mentauhidkan Allah adalah wajib. Maka bab yang pertama di dalam kitab ini adalah bab wajibnya kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya yang pertama firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Mana dalilnya? Ya dalilnya adalah illa liya'budun ini, ya kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah menyebutkan apa hikmah dari penciptaan jin dan manusia? Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Ternyata hikmahnya, tujuannya adalah agar semuanya menyembah Allah. Maka ketika Allah sebutkan tujuan dari penciptaan jin dan manusia, maka penyebutan tujuan tersebut adalah perintah dari Allah agar kita menyembah Allah. Itu perintahnya di situ. Dan perintah ini ya al-amr yufidul wujub. Semua perintah dalam syariat, dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maknanya adalah apa? Menunjukkan apa perintah itu? Menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah wajib. Maka di sini hukum menyembah Allah atau mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ya karena ibadah dalam Al-Quran semua maknanya adalah mengesahkan Allah. Maknanya adalah tauhid. Maka hukum mengesahkan Allah adalah wajib. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ya jadi kitab ini isinya dalil semuanya ya minal Quran atau dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl, dan sungguh telah aku utus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Kenapa kok repot-repot Allah mengutus kepada setiap umat rasul? Kata Allah, ani ibudullah, untuk menyebarkan kepada manusia, menyampaikan kepada manusia, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Itu artinya apa? Tandingan selain Allah. Ya maka dalilnya di mana? Di ani ibudullah di sini, agar para rasul tersebut menyampaikan kepada manusia, sembahlah Allah. Berarti para rasul ini menyampaikan perintahnya Allah, sembah Allah. Ya, dan perintah hukumnya adalah wajib. Wajtanibut taghut. Kemudian perintah yang kedua apa? Dan jauhilah taghut. Jadi dalam ayat ini ada dua dalil tentang wajibnya mengesahkan Allah. Yang pertama, u'budullah tadi itu, dan yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah tandingan-tandingan selain Allah. Dan menjauhi tandingan selain Allah, caranya bagaimana? Menjauhi tandingan selain Allah, ya caranya adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla ya. Enggak mungkin kita bisa menjauhi sesembahan selain Allah kecuali dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka dia akan mencari tandingan-tandingan selain Allah. Ya, itu semua karena memang manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam kondisi fitrahnya manusia adalah apa? Dia menyembah. Jadi kalau dia enggak menyembah Allah, dia akan cari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita wajib menyembah Allah dan wajib menjauhi sesembahan selain Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Maka ada dua dalil di sini. Kemudian ayat yang berikutnya yang mewajibkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah pada surat Al-Isra. Allah mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah mengatakan, "Wa qada rabbuka," dan Tuhanmu telah menetapkan. Ya, ini berarti ketetapan Allah
berarti jadi apa? Jadi syariat buat kita. Ini juga menunjukkan wajib ya. Bentuk-bentuk wajib dalam Al-Quran itu bisa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung memerintahkan, ya sembahlah Allah. Atau bisa juga dengan bentuk wa qada rabbuka, ya Tuhanmu telah menetapkan. Ini juga bentuk-bentuk perintah yang wajib dalam Al-Quran. Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, agar engkau tidak menyembah kecuali kepada dirinya. Ya, ini larangan kita untuk menyembah selain Allah. Ya, bagaimana cara melakukan ini untuk tidak menyembah selain Allah? Ya, caranya adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga diantara dalil wajibnya tauhid. Ya, kemudian firman Allah berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan selain Allah sekecil apapun. Jangan berbuat syirik kepada selain Allah, kepada siapapun. Yang menyekutukan Allah bukan hanya, yang dinamakan syirik itu bukan hanya ketika seorang hamba menyembah yang jelek-jelek saja. Ya, nyembah setan disebut syirik ya. Nyembah pohon syirik nanti. Kemudian kalau nyembah orang soleh bagaimana? Sama juga. Ya, Allah juga tidak ridho disekutukan oleh siapapun dari makhluknya. Syai'a, makanya Allah mengatakan syai'an. Jangan pernah berbuat syirik sekecil apapun dan dengan sesuatu apapun. Allah tidak ridho dipersekutukan meskipun dengan malaikat sekalipun atau dengan nabi sekalipun. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ya, Allah tidak pernah memerintahkanmu untuk menjadikan malaikat dan juga nabi sebagai tandingannya Allah. Ya, maka ibadah ini termasuk hak yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ya, maka makna tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah atau mengesahkan Allah dalam hak-haknya Allah, dan lawannya yaitu syirik, maknanya adalah sarful ibadati li ghairillah, memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna syirik. Ya, sarful ibadah li ghairillah. Ya, membelokkan atau memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan, kata Allah, ta'alau, kemarilah kalian semuanya, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bi syai'a. Ya, apa yang Allah haramkan? Yang pertama adalah agar kalian tidak berbuat syirik kepadaku, agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah syai'a, ya, sekecil apapun. Ya, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau mengatakan, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin tahu apa wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, ya, sebelum beliau wafat, apa wasiatnya Rasulullah? Falyaqra qaulahu ta'ala, qul ta'alu, maka hendaknya dia membaca firman Allah yang satu ini, yaitu surat Al-An'am ayat ke-151. Ya, di mana Allah mengatakan, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, katakan ya Muhammad, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa saja yang Allah haramkan kepada kalian. Yaitu apa yang pertama? Allah tusyriku bi syai'a, agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu yang pertama ya, ini dosa besar yang paling besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Larangan yang paling dilarang oleh Allah ya berbuat syirik ini. Kemudian berikutnya wabil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ini wasiat yang berikutnya. Ya, agar tidak durhaka kepada orang tua. Bayangkan, ini birrul walidain
Ya, semua orang tahu tentang wajibnya birrul walidain. Dan ternyata apa? Perintah mentauhidkan Allah itu lebih utama daripada birrul walidain. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq, ya, agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian karena takut nggak bisa makan. Ya, jadi tidak boleh kita membunuh anak kita karena takut apa? Takut miskin. Termasuk menggugurkan janin dan seterusnya itu masuk di sini ya. Alasannya karena takut nggak bisa makan. Maka Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kamilah yang ngasih makan kalian dan mereka. Yang ngasih makan bukan kalian kata Allah. Yang ngasih makan siapa? Kata Allah, aku kata Allah. Nahnu narzuqukum. Karena kamilah yang memberi makan kalian dan juga mereka. Ya, maka ini tentunya dosa yang sangat menjijikkan ya. Anak bayi yang nggak punya salah sama sekali dibunuh. Ya, maka ketahuilah bahwasanya dosa syirik jauh lebih menjijikkan daripada dosa ini. Ya, kalau seandainya kita lihat sekarang ya, orang yang dewasa dibunuh saja sangat menjijikkan, apalagi membunuh anak kecil yang nggak punya dosa sama sekali. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan agar kalian tidak mendekati perbuatan keji. Al fawahish itu perbuatan dosa ya, disebutnya perbuatan keji. Kenapa? Karena dia dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Ya, wala taqrabul fawahish, jangan kalian dekati perbuatan keji ma dhahara minha, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Perbuatan-perbuatan fawahish ini diantaranya kata para ulama perbuatan dosa yang memang jiwa ini jijik dengan perbuatan tersebut. Memang jiwa manusia memang diciptakan sama Allah secara fitrah nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Ya, tapi nanti ada juga perbuatan dosa yang selain ini, ya, yang selain fawahish. Ada juga perbuatan haram yang bukan fawahish. Ya, mungkin contohnya meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ini juga diantara wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasiatnya Rasulullah maksudnya apa? Ya, wasiatnya Allah ini. Jadi ini adalah wasiatnya Allah dan Rasulnya, agar kalian tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haq, kecuali dengan tujuan yang hak. Apakah ada membunuh jiwa yang dengan cara yang hak? Ada. Apa? Contohnya menegakkan hukum qisas misalnya. Ya, pemerintah ketika menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang membunuh orang lain. Ya. Atau misalnya pengedar narkoba dijatuhi hukuman mati. Itu tentunya hak yang Allah SWT berikan. Tapi selain itu haram menumpahkan darah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ya, itulah wasiat Allah kepada kalian, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Kemudian wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan kalian mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, maksudnya kalau kita jadi penanggung jawab harta anak yatim, maka jangan didekati harta itu, jangan diambil harta itu kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Maksudnya dengan cara yang ma'ruf. Harta itu kita puter boleh, kita ngambil gaji dari situ. Kalau kita memang tidak punya pemasukan lain, boleh kita mengelola harta anak yatim, kita ngambil gaji dari situ secukupnya yang masuk akal. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak itu mencapai usia yang cukup, balik, dia sudah balik, sudah ngerti duit, sudah bisa muterin harta, kembaliin. Ini hebatnya agama Islam ya, ini penting semuanya ini. Ini semuanya permasalahan sosial ini ya, diatur dalam Islam. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tegakkanlah
timbangan dengan jujur. Ya, kita suruh berlaku adil dalam segala hal. Tegakkan itu timbangan itu dan kejujuran itu. Ya, bahwasanya Allah SWT di antara perbuatan Allah, jasanya Allah adalah wa wada'al mizan. Allah meletakkan timbangan di atas muka bumi ini. Ya, jadi semua yang ada di muka bumi itu jangan pernah kita membayangkan kalau itu adalah sains. Ya, timbangan bisa rata itu karena sains, karena hukum ini dan itu menjadikan kita lupa dengan jasanya Allah. Makanya para ulama itu nggak mau terlalu banyak belajar sains. Sains Pak, biologi Pak, ya, apa ilmu pengetahuan ya. Bukan karena mau mundur, enggak. Tapi karena bikin kita melupakan jasanya Allah. Hujan terjadi karena ini, Allahnya nggak dibahas sama sekali. Jutaan kali mendung nggak pernah hujan. Ya, kaumnya Nabi Saleh mendung, secara ilmu sains hujan. Ternyata apa? Bal huwa masta'jaltum bihi. Ayo, ya kan? Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Coba Pak, yang belajar sains Pak, coba Pak. Ini kan terjadi karena begini, awan berkumpul dan lain sebagainya. Enggak apa-apa belajar, tapi jangan lupakan ini jasanya Allah. Kalau terlalu sering belajar sains, akhirnya kita lupa sama jasanya Allah. Seakan-akan sebab itulah yang pasti terjadi. Enggak, sebab enggak harus terjadi. Kalau enggak Allah takdirkan enggak terjadi. Dan itu sering kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kita usaha sudah 100%, gagal juga kok ternyata kok. Ya, kaumnya Nabi Saleh lama menunggu hujan. Ya, lama enggak hujan, nunggu hujan mereka. Mereka sudah menjalankan semua aturan. Minta hujan sampai mereka itu disebutkan datang ke Mekah loh, nih kaumnya Nabi Saleh ini datang ke Mekah doa sama Allah. Maka sama Allah diturunkan malaikat, ditanya, mau awan seperti apa? Mau awan kuning, coklat atau hitam kurang lebih gitu ya. Oh, maunya yang hitam katanya. Karena kalau hitam itu lebih deres nanti airnya. Akhirnya ya sudah, diturunkan sama Allah awan hitam. Jadi mereka pulang itu sambil bersorak-sorai ya. Senang banget ini kita datang bawa apa? Doa yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu awannya mendekat, kaumnya semua mengatakan apa? Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, ketika datang itu awannya mendekati kampung mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan yang akan mendatangkan hujan. Ini hujan yang kami tunggu-tunggu selama ini. Ternyata apa? Bal huwa masta'jaltum bihi. Ternyata itu adalah azab Allah yang selama ini kalian hina-hina. Apa isinya? Rihun, angin, fiha azabun alim, yang di dalamnya ada azab yang pedih. Ngapain angin tersebut? Tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sampai akhirnya itu kaum yang dahsyat itu kaum raksasa itu. Enggak kelihatan itu kaumnya, illa masakinuhum, kecuali rumahnya saja. Ya, kalau sudah azab seperti itu turun, kata Allah apa? Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah ada yang tersisa? Kata Allah. Ya Pak ya. Jadi azab itu jangan ditunggu. Jangan nunggu azabnya turun baru kita percaya. Nah, maka ini penting sekali ini ya. Maka menegakkan termasuk dari jasanya Allah kepada manusia adalah apa? Wa wada'al mizan. Allah Subhanahu wa taala itu yang meletakkan hukum keadilan di dunia itu Allah, sehingga timbangan bisa adil ya. Ketika kita taruh bisa ada hukum 1 kilo dan 1, itu semua Allah yang naruh itu. Manusia jadi faham, oh ini nggak adil ini orang ini. Anak kecil sudah tahu ini berbuat zalim kepada ini. Siapa yang ngajarin itu? Allah yang meletakkan hukum itu. Allah yang mengatakan wa wada'al mizan. Maka Allah berikan wasiat kepada kita, auful kaila wal mizan. Maka hukum yang telah Allah letakkan itu penuhi, kata Allah. Wa auful kaila, tepati itu hukum yang Allah letakkan itu. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah, ya aku tidak membebani hambaku kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berkata-kata maka
katakanlah perkataan yang adil, yang benar, yang jujur. Walau kana dza qurba, Allahu akbar. Ya, meskipun itu adalah kepada kerabat kalian sendiri. Ya, maksudnya kalau kita jadi hakim yang jujur, meskipun yang kita hukum itu apa? Salah satunya kerabat kita, harus yang adil kata Allah. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah ini, aturannya Allah ini taati semuanya kata Allah. Dzalikum wasaqum bihi, inilah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, supaya kalian selalu mengingat-ingat wasiat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan terpecah belah. Maka semua wasiat yang hebat ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang pertama ternyata? Mentauhidkan Allah. Wasiatnya Allah yang tadi ini hebat-hebat semua tentang masalah sosial ini kunci kesuksesan dunia dan akhirat ya. Hatta orang-orang kafir tahu kunci sukses di dunia ya ini semua ditegakkan ini. Ternyata awalnya apa? Allah tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ya, maka nggak masuk akal orang yang berusaha menegakkan semua kebenaran, kemudian dia nggak percaya dengan tauhid, nggak belajar tauhid, nggak peduli dengan kesyirikan, kemudian mau sukses, nggak mungkin, mustahil. Ya, jadi keadilan yang pertama kali harus ditegakkan, kebenaran yang pertama kali harus ditegakkan apa? Kebenaran tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebetulnya konsepnya sudah betul ya, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah luar biasa itu konsepnya itu. Nggak ada yang punya kecuali kaum muslimin keesaan Allah itu. Tinggal diamalkan atau tidak. Kemudian berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang disebut oleh Rasulullah adalah a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Dia termasuk ulamanya para sahabat, termasuk sahabat Ansor. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ya, aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Naik keledai, Mu'adz bin Jabal bonceng di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahu enggak kamu apa haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba terhadap Allah? Apa kewajiban Allah, hamba yang harus dikerjakan untuk Allah, dan apa kewajiban Allah yang harus Allah kerjakan untuk hamba? Nah, ini nanti akan kita jelaskan kalimatnya ya. Maka Mu'adz mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini urusan agama, maka boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kalau urusan yang gaib, ya, perkara-perkara gaib, kapan kiamat dan seterusnya, maka nggak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena Rasulullah juga nggak tahu. Jadi Allahu a'lam kalau itu. Tapi kalau masalah agama, boleh kata para ulama mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, meskipun Rasulullah sudah wafat. Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada Mu'adz, haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar hamba ini beribadah kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam beribadah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Itu haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, menjauhi kesyirikan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah. Bayangkan loh Pak, Allah, siapa memang yang bisa mewajibkan Allah? Kalau kita wajib menunaikan haknya Allah, ya pantas kita diwajibkan sama Allah. Kita hamba, Allah Tuhan kita, Allah majikan kita, Rabb kita mewajibkan kepada kita. Tapi ternyata Allah
wajib juga melakukan beberapa hal. Kok bisa Allah wajib melakukan itu? Siapa yang mewajibkan untuk Allah? Allah sendiri, Pak. Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya. Hebat nggak itu? Allah padahal mampu melakukan segala sesuatu, tapi Allah mewajibkan kepada dirinya beberapa hal. Di antaranya Allah wajibkan dirinya untuk ini, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan ini rahmat yang besar dari Allah ya. Allah yang mampu berbuat apapun. Kalau Allah mengazab kita semuanya, Allah nggak zalim. Tapi Allah mengatakan apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Alias Allah menjamin kita, aku nggak bakal zalim. Loh, hebat nggak itu? Belum persidangan Allah langsung sudah ngasih tahu kita loh. Ini hukum ini, ya kata Allah apa? Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabbmu nggak akan pernah zalim sama hamba. Jadi kalau minta sama Allah itu Pak, jangan minta keadilan Pak. Paham Pak? Karena kalau minta keadilan, nggak sanggup kita. Nggak sanggup dong. Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang berbuat kebaikan kata Allah dibalas berapa kali? 10 kali lipat. Ini minimal Pak. Wa man ja'a bil hasanati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan dosa, dia nggak akan dibalas kecuali yang setimpal. Dosanya 1 dibalasnya 1, dijamin sama Allah, nggak akan dizalimi sama Allah. Terus kita minta keadilan Allah. Paham Pak ya? Nggak sanggup kita minta keadilan Allah. Jadi kalau minta sama Allah itu Pak, jangan minta keadilan, minta rahmat. Karena nggak bisa kita minta keadilannya Allah. Kalau minta keadilannya Allah, ya maka setiap satu perbuatan kebaikan kita dibalasnya cuma 1 pahala. Dosa kita 1, dibalasnya 1. Ini pun kalau yang ini pasti. Kalau yang dosa dibalasnya 1, ini nggak pasti Pak. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa dirimu itu dikarenakan dosa yang kau kerjakan. Dan kata Allah apa? Wa ya'fu an katsir. Dan ketahuilah bahwasanya kebanyakan dosamu itu sama Allah dimaklumi. Jadi kalau kita berbuat dosa 10 kali, 20 kali, sama Allah kita dirasakan 1 kali aja. Ini loh dampak perbuatan dosamu tuh ini. 1 kali dirasakan sama Allah Pak. Sisanya wa ya'fu. Masa kita nggak percaya sama Allah? Ya'fu itu arti ya'fu Pak, dihapus. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita minta sama Allah adil, nggak bisa kita. Perbuatan kebaikan kita sama Allah dibalas 10 kali lipat. Dosa kita kata Allah 1 dosa dibalas 1. Itu juga belum pasti dibalas. Kebanyakannya diampuni sama Allah. Tapi Allah minta sama kita cuma apa? Adil. Kata Allah, tegakkan keadilan kata Allah. Dan di antara keadilan yang Allah minta apa? Tegakkan tauhid ini. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan dirinya. Wal malaikatu, dan juga para malaikatnya mempersaksikan hal tersebut. Wa ulul ilmi, dan para ulama. Orang kalau punya ilmu pasti mempersaksikan keesaan Allah. Kemudian kata Allah apa? Qa'iman bil qist. Semua mempersaksikan hal tersebut karena apa? Qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Demi menegakkan keadilan itu tauhid yang ditegakkan dulu. Jadi Allah minta kita cuma sebatas adil aja. Udah, katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Ya ini la ilaha illallah. Memang nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang berhak untuk kita doa kepadanya kecuali Allah. Tidak ada yang boleh kita sandarkan diri kita kepadanya kecuali Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang mampu. Kita tawakal kepada selain Allah itu nggak kuat itu. Ya, kalau memang itu ada manfaatnya berbuat syirik, Allah pasti sudah suruh kita. Tapi nggak ada manfaatnya.
Maka Allah suruh kita untuk menjauhi kesyirikan itu. Ya, maka Allah mewajibkan pada dirinya apa? Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, nggak diazab sama Allah. Ya, ini Mu'adz bin Jabal kaget ya dengar ini ya ketika itu ya. Ya, Mu'adz bin Jabal tahu, para sahabat tahu wajibnya tauhid, tapi dia nggak tahu seberapa dahsyat pahalanya tauhid itu. Sampai Rasulullah ceritakan di sini. Ya, Allah berjanji Allah tidak akan mengazab orang yang nggak pernah berbuat syirik kepada Allah. Mu'adz sampai mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh nggak aku kabarkan kepada manusia kabar gembira ini, kabar baik ini aku kabarkan, boleh nggak? Kata Rasulullah, la tubasyirhum, jangan dulu, kata Rasulullah. Ya, karena masih di awal-awal Rasulullah masih ingin memupuk keimanan para sahabat ya. La tubasyirhum, jangan. Fayattakilu. Ya, aku khawatir mereka akan nanti takutnya bersantai-santai nanti. Ya, sampai di waktu Mu'adz bin Jabal wafat, maka beliau sampaikan ayat ini atau hadis ini kepada anaknya. Kemudian bab berikutnya, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bahwasanya tauhid ini apa? Menghapuskan dosa-dosa. Di antara manfaatnya tauhid ini apa, Pak? Menghapuskan dosa-dosa. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mendapatkan hidayah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman? Karena kezaliman itu bisa maknanya dosa secara umum. Maka sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang mampu membersihkan keimanannya dari dosa? Maka Rasulullah mengatakan, zalim yang dimaksud di sini sama seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi maksud dari ayat ini apa? Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka rasa aman, keamanan dijamin sama Allah. Wa hum muhtadun, dan dijamin apa? Mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang menjaga keimanannya dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka dia akan mendapatkan keamanan, kata Allah. Ini diantara keutamaannya tauhid. Orang yang menjaga tauhidnya, Allah jamin keamanan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Tentunya ini bertingkat-tingkat sesuai kadar tauhidnya ya. Ya, kalau tauhidnya maksimal, Allah akan jamin 100% dari neraka. Makanya ada orang-orang yang masuk surganya bila hisabin wala azab, enggak dihisab, enggak diazab, langsung masuk surga. Nanti yang di bawahnya lagi, tauhidnya lebih rendah lagi, maka dia masuk surganya apa? Bila azab, dihisab tapi enggak diazab. Dihisab sama Allah, tapi diampuni semua dosa-dosanya, langsung dimasukkan surga. Tapi ada juga orang yang tauhidnya lebih rendah lagi apa? Dia masuk surga tetap, tapi harus melewati hisab dan juga azab, Pak. Dihisab dulu, ya. Karena dosanya masih ada, sama Allah harus diazab dulu. Tapi tetap dijamin, nggak kekal dia di neraka. Ya, sehingga dia akan dikeluarkan dari neraka setelah masuk ke dalam neraka tersebut. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah. Ini hadis Rasul yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya Allah yang Allah tiupkan ke Maryam, dan ruh yang Allah lemparkan ke Maryam sehingga jadi anak, wal jannata haqqun, dan sesungguhnya surga itu hak, wan nar haq, dan neraka hak,
siapa saja yang mempersaksikan hal ini, adkhalahullahu jannah, maka pasti Allah masukkan ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalnya dia. Maksudnya apa? Akhirnya pasti masuk surga. Orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan ini syaratnya tadi itu, maka apa? Akhirnya pasti masuk surga. Jadi orang muslim ini semuanya pada akhirnya masuk ke dalam surga. Ya tinggal masuknya kapan itu ya. Apakah langsung begitu surganya dibuka langsung dimasukkan atau nunggu dulu dia? Walahu ma fi hadits Itban, begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, dengan mengharapkan ridhonya Allah. Jadi mengucapkan la ilaha illallahnya bukan sekedar mengucapkan di lisannya saja, tapi dia mengucapkannya sepenuh hatinya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan faham maknanya, faham konsekuensinya apa. Konsekuensinya apa? Ya, dia harus sholat, harus zakat, harus mengerjakan rukun Islam itu, harus menjaga dari perbuatan syirik. Maka orang-orang yang seperti ini Allah haramkan neraka bagi dia, ya, sesuai dengan kadar tauhidnya. Ya, tauhid ini juga bertingkat-tingkat dari satu orang ke orang yang lain. Jamaah sekalian. Ya, kalau maksimal tauhidnya, maka Allah langsung masukkan ke dalam surga. Allah haramkan neraka sedikit pun, jadi nggak akan disentuh sama sekali sama neraka. Kalau tauhidnya dia kurang, ya bisa jadi dia Allah haramkan dari neraka. Maksudnya apa? Allah haramkan dari kekalnya api neraka. Jadi nggak kekal nerakanya. Sesuai dengan kadar tauhidnya. Dan sempurnanya tauhid dengan 3 hal kata para ulama. Orang yang mengaku sempurna tauhidnya, maka dia akan mengerjakan 3 hal. Yang pertama, dia menjauhi syirik. Ini syaratnya. Ya, dia bebas dari syirik. Kemudian wajibnya adalah dia menjauhi bid'ah. Ya, karena kalimat syahadat la ilaha illallah digabung dengan apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu 2 itu. Ya, mempersaksikan bahwasanya Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya apa? Ibadah kita harus ngikut Rasulullah. Menjauhi perbuatan bid'ah. Ya, kemudian berikutnya menyelamatkan tauhid itu dari hal-hal yang bisa menguranginya, yaitu apa? Maksiat. Jadi 3 ini Pak, menyelamatkan diri dari syirik, bid'ah, dan maksiat. Syirik sebagai syarat sahnya la ilaha illallah. Kamalul wajib disebutnya. Kalau mau sempurna, sempurna yang wajib dipenuhi, apa? Jauhi bid'ah. Menyempurnakannya ini harus wajib dipenuhi. Dan yang ketiga, menyelamatkan tauhid ini dari hal-hal yang akan menggerogotinya, yaitu menjauhi maksiat. Ya, kemudian juga yang terakhir saya sampaikan di sini adalah hadisnya Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi ya, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani, apabila engkau mendatangiku, wafat kemudian mendatangi Allah, biqurabil ardi khataya, dengan dosa yang sepenuh bumi, thumma laqitani, ya, kemudian engkau datang, la tusyriku bi syai'an, dengan membawa tauhid, engkau tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku pun akan datang menjumpaimu dengan membawa ampunan yang sebesar bumi juga. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, ya. Jadi orang yang tauhidnya sempurna itu nanti langsung masuk surga, Pak. Yang masih ada dosanya itu akan ditimbang sama Allah. Kalau amal solehnya lebih tinggi, maka dimasukkan juga ke dalam surga. Yang amal solehnya lebih rendah, harus masuk neraka kan, ya, itu nanti ada lagi yang akan menyaring gitu. Ada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang harusnya masuk neraka untuk nggak masuk neraka. Kalaupun dia sudah masuk neraka, nanti ada
Ya, akan banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah di hari kiamat nanti. Ya. Maka perlu kita jaga tauhid kita ini dan harus kita pelajari, kita ulang-ulang terus, karena tidak ada orang yang boleh merasa cukup dengan tauhid. Ya, karena bapaknya tauhid yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang menghancurkan patung. Nabi Ibrahim masih muda, dia menghancurkan patung yang diagungkan oleh satu kotanya dia. Dihancurkan itu patung-patung. Ternyata doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Padahal dia yang menghancurkan patung-patung ya. Tapi khawatir. Dia takut terjerumus ke dalam kesyirikan, ke dalam menyembah patung lagi. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak ada yang boleh merasa aman dari kesyirikan ini. Ya, dan di antara fitnah kematian, kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari fitnatul mamat kan? Min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan yang sekarang kita dapatkan ini. Fitnah kematian apa? Ada dua. Sebelum mati dan setelah mati. Sebelum mati yaitu ketika kita sakaratul maut, iblis akan datang, syaitan akan datang dengan bentuk orang tua kita, mengajak kita untuk berbuat syirik. Nah, ini kalau kita nggak persiapkan tauhid dari sekarang, kalau tauhid kita nggak kuat, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya setan tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adil juga kalau koruptor itu dihukum mati. Ya. Yang kedua, orang menjelaskan tentang nikah. Karena kalau nikah ini ada beberapa ya kelompok lain dirinya dikatakan nikah. Sebenarnya nikah itu bentuknya apakah itu termasuk dalam kesyirikan itu? Iya. Nah, apakah adil tadi ya kalau koruptor dihukum mati? Iya. Hukum itu Pak, ada hukum yang ditentukan sama Allah di dalam Al-Quran. Seperti misalnya membunuh, berzina, itu sama Allah ditentukan dalam Al-Quran. Mencuri, kategori mencuri itu juga ditentukan dalam syariat ya. Apakah kalau ada orang yang ngambil sandal di masjid itu dikategorikan mencuri ya. Kemudian ada motor misalnya di parkiran itu apakah mencuri, atau itu ada karakter, ada dawabitnya Pak. Di antaranya ada syarat-syaratnya. Mencuri itu ditentukan dia besarannya seberapa. Kemudian barang yang diambil harus barang yang diletakkan di tempatnya. Jadi kalau kita naruh kendaraan di depan rumah dicuri, itu pelanggaran, tapi nggak masuk pencurian yang harus dipotong tangan. Kenapa? Karena kita naruhnya nggak di tempatnya. Kecuali kalau mobil itu di parkiran, ya bukan nggak apa-apa ya. Oh berarti nggak apa-apa Ustaz, bukan nggak apa-apa Pak. Pelanggaran, tapi bukan mencuri yang harus dipotong tangan. Mencuri yang dipotong tangan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Barangnya harus di tempatnya. Kita taruh duit di lemari, ada yang ngambil, nah itu masuk. Besarannya juga nanti dilihat. Tapi kalau duitnya kita taruh di atas meja, ada yang ngambil, itu bukan mencuri. Lain lagi kategorinya, nanti apa lagi gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian ada hukum yang Allah tetapkan di Al-Quran, ada yang enggak. Pelanggaran yang enggak Allah tetapkan hukumannya apa. Itu dosa, tapi enggak Allah tetapkan hukumannya apa. Maka ini kembali ke pengadilan, ke hakim. Hakim yang menentukan, itu namanya ta'zir. Hukum ta'zir, hukum berdasarkan kebijakan pengadilan. Dan hukum ta'zir itu tidak selalu lebih ringan daripada hukum had. Bisa jadi lebih keras. Mencuri misalnya, tapi sama hakimnya dijatuhi hukuman mati, bisa saja. Mungkin karena ini orang sudah mencuri berkali-kali, sudah dipotong tangannya, potong tangan kiri, mungkin potong kaki, mungkin ini kok nyuri terus ini. Boleh dijatuhi hukuman mati, itu tergantung kebijakan hakim. Dan hukum ini hukum yang sangat hebat ini, hukumnya Allah ini, ya kisos ini hukum yang sangat hebat. Kenapa? Karena kata Allah, walakum fil kisosi hayatun, dengan menegakkan hukum kisos ini akan melanggengkan kehidupan manusia. Ya, jadi seperti tadi koruptor tadi itu ya, perlu dicek apakah itu mencuri atau tidak. Kalau memang mencuri maka
pengadilan yang berhak menghukum. Ya, kalau nggak masuk yang boleh dipotong tangan, maka pengadilan boleh takzir. Mungkin boleh itu dibunuh, di penjara seumur hidup. Itu kembali ke pengadilan. Iya. Kemudian yang kedua, definisi bid'ah. Ya, bid'ah itu segala sesuatu yang dilakukan yang nggak ada contohnya. Yang nggak ada contohnya. Makanya Allah itu diantara sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah itu apa? Badi'us samawati wal ard. Allah itu badi'. Badi' itu ya bid'ah. Allah itu apa? Yang membuat langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Para rasul mengatakan kepada umatnya, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini bukan bid'ah, aku bukan orang yang bid'ah. Maksudnya, aku bukan rasul yang belum pernah ada rasul sebelumku. Jadi itu makna bid'ah. Sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Maka definisi bid'ah itu, Pak, dan pengertian ini menurut saya ya, semua orang silakan kembalikan ke masing-masing. Yang penting masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia kerjakan, setiap manusia harus ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Kenapa kok para salaf? Karena salaf ini yang sama Allah dijamin. Orang yang sama Allah dijamin itu para salaf, generasi terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Disebutkan dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik umat adalah, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya tabi'in, muridnya sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian muridnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi hukum ibadah kita ini ada pakemnya, ada aturannya. Aturannya apa? Al-Quran, kemudian hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dicontohkan oleh 3 generasi terbaik itu. Maka masing-masing orang harus bertanggung jawab. Siapapun yang mengatakan ini sunnah Rasul, ini ada pahalanya, dia harus mendatangkan dalilnya. Kata Allah apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang-orang musyrikin menganggap ada ibadah yang lain, ada Tuhan yang lain. Kata Allah, datangkan bukti dong. Hatu burhanakum. Datangkan buktimu in kuntum shadiqin, kalau engkau jujur. Ya, maka kita semua bertanggung jawab atas hal tersebut. Ya, daripada ribut nanti, Pak, saya punya pengertian sendiri, yang lain, maka silahkan masing-masing bertanggung jawab. Kalau saya mengatakan A, saya mengklaim, buktinya mana? Ya, yang Anda mengklaim, ya datangkan buktinya. Itu aja sudah. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalan jangan mendekat pada penumpang adalah penumpang darat. Iya. Tadi yang dihukumi haram. Iya. Pertanyaannya adalah apa konsekuensi terhadap larangan untuk menampung tumpahan darah? Iya. Iya. Atau juga ini termasuk hal yang syirik. Iya. Nah, Assalamualaikum. Tadi ya bid'ah juga tadi, apakah itu syirik? Tidak. Bid'ah